Visioners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Banyak orang sering mengatakan bahwa tindak tanduk seseorang itu terbentuk karena inner child di dalam dirinya. Namun, apa sih arti dari inner child yang sesungguhnya? Mengapa inner child yang terluka dapat mempengaruhi seseorang? Serta bagaimana cara mengatasinya? Visioners, kalian tahu gak sih apa itu inner child? Inner child merupakan konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki setiap orang. Meski begitu, kondisi yang terdapat di dalam setiap individu ini tidaklah sama. Pasalnya, hal tersebut terbentuk dari pengalaman saat masih anak-anak. Inner child bisa digambarkan sebagai bagian dari diri kamu yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Artinya, bagian ini terus menetap dan bersembunyi di dalam diri kamu. Bagian ini menggenggam erat setiap ingatan serta emosi yang pernah kamu alami saat masih kecil, baik yang indah maupun yang buruk. Sayangnya, hal ini kemudian juga menyerap setiap energi negatif, baik berupa perilaku maupun ucapan dari orang yang kamu anggap seharusnya dapat memberikan rasa aman. Maka dari itu, saat inner child terluka, ia akan mempengaruhi kamu sebagai orang dewasa dalam mengambil keputusan serta menjalani hubungan dengan orang lain. Inner child merupakan salah satu komponen pembentuk karakter dari diri kamu. Oleh sebab itu, kamu perlu mengetahui, menerima, dan terkoneksi dengan sisi dalam anak-anak yang ada dalam diri. Visioners, apa sih yang menyebabkan inner child terluka? Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat mengganggu inner child di dalam diri kamu yang terluka. Mungkin sebagian dari penyebab ini tampak wajar pada anak-anak, namun jika saat itu harus menghadapinya sendiri, perkembangan diri kamu mungkin menjadi terpengaruh karenanya. Berikut beberapa hal yang mungkin dapat menjadi penyebab inner child di dalam diri terluka. Yang pertama, karena kehilangan orang tua atau wali dan juga keluarga dekat. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Kemudian pengabaian, penyakit serius, perundungan atau bullying, gempa bumi, perpecahan dalam keluarga, ada anggota keluarga yang menyalahgunakan alkohol serta obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga. Jika pernah mengalami salah satu kondisi itu dan harus menghadapinya sendiri, maka kemungkinan inner child yang terdapat di dalam diri kamu mungkin sedang terluka. Visioners, apa sih tanda bahwa inner child di dalam diri kamu terluka? Salah satu ciri sisi anak-anak dalam diri sedang terluka yakni cara pandang terhadap dunia. Jika kamu merasa bahwa dunia bukan tempat yang aman, mungkin ada trauma masa kecil mendalam yang pernah kamu rasakan dan melukai inner child tersebut. Berikut ada beberapa tanda inner child yang perlu kamu perhatikan. Merasa ada yang salah dengan diri kamu, selalu berusaha menyenangkan semua orang, terkadang merasa senang jika bermasalah dengan orang lain, susah move on dari orang lain, seringkali merasa cemas jika dihadapkan dengan sesuatu yang baru, rasa bersalah jika memberikan batasan atas diri kamu kepada orang lain, selalu berusaha menjadi yang terdepan, perfeksionis, sering kesulitan memulai dan menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi inner child yang terluka? Visioners, pada dasarnya yang bisa mengatasi sisi anak-anak yang hidup di dalam diri hanyalah diri sendiri. Oleh sebab itu, cobalah untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, memahami apa yang terjadi pada sisi anak-anak dalam diri kamu. Bagi sebagian orang, penyebab luka masa kecil sangat mudah dipahami. Sebagai contoh, mengalami kekerasan fisik saat kecil mungkin menjadi penyebab berbagai masalah emosi yang kamu rasakan saat beranjak dewasa. Namun, bagi sebagian lainnya, penyebab luka masa kecil tidak mudah diidentifikasi. Artinya, kamu sendiri mungkin tidak tahu apa tepatnya pengalaman di masa lalu yang membentuk amarah atau perasaan-perasaan negatif tertentu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Untuk berhasil menyembuhkan lukanya, kamu perlu benar-benar mengetahui apa penyebab dari luka tersebut. Jika kamu tidak bisa menemukannya sendiri, cobalah cari bantuan ahli profesional untuk membantu mengatasi masalah ini. Yang kedua, menyayangi sisi anak-anak di dalam diri kamu. Saat masih kecil, kamu mungkin mengalami suatu kejadian traumatis yang menimbulkan perasaan ragu terhadap kasih sayang orang tua serta anggota keluarga lainnya terhadap diri sendiri. Bahkan, sekalipun orang tua atau saudara lainnya kerap menunjukkan rasa sayang mereka. Oleh sebab itu, kamu harus mengungkapkan rasa kasih sayang yang murni serta tulus kepada sisi anak-anak dalam diri. Dengan begitu, kamu bisa lebih merasakan rasa kasih sayang sesungguhnya yang mungkin saat masih kecil tidak didapatkan.
Yang ketiga, mencoba mendengarkan sisi anak-anak dalam diri kamu. Tidak hanya mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, kamu juga perlu mendengarkan sisi anak-anak yang ada di dalam diri sendiri. Jika benar-benar memperhatikan dan merasakan, bisa jadi ada sebagian dari diri kamu yang berusaha keras untuk dipahami dan dimengerti. Nah, bagian dalam diri itu bisa jadi sisi anak-anak yang terluka dari kamu kecil dan membutuhkan perhatian. Cobalah berkomunikasi dengan inner child yang terdapat di dalam diri kamu. Berikanlah ia pengertian dan kasih sayang, sehingga kamu bisa perlahan mengatasi luka mendalam yang selama ini terpendam. Meski begitu, menurut penelitian yang dimuat International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being, pengalaman masa lalu dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk jangka panjang hingga kamu tua nanti. Oleh sebab itu, cobalah untuk berdamai dan bersatu dengan inner child untuk hidup lebih baik. Kemudian yang keempat, perhatikan perasaan kamu. Jika inner child kamu sensitif dan rentan, penting untuk memperhatikan ketakutan serta rasa tidak aman inner child kamu dan kegembiraan dan perasaan takjub yang sering muncul. Tanya inner child kamu dengan sering tentang perasaan yang dialami, sehingga kamu akan lebih memperhatikan kebutuhan diri sendiri. Selanjutnya, berhati-hati dalam mendengarkan kritik yang muncul dari dalam diri. Ada banyak kritikan kepada diri sendiri yang sering muncul dari dalam diri. Penting untuk mendengarkan suara ini pada saat yang sama ketika kamu mendengarkan suara inner child kamu. Semua suara ini layak didengar, dan dengan mendengarkannya, kamu akan memberi mereka ruang untuk membentuk perasaan kamu. Gimana nih Visioner? Itu tadi sedikit pemahaman mengenai inner child sampai cara mengatasi inner child yang terluka. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.